Yang kedua itu berbicara perubahan komunikasi. Maksudnya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, kembali kepada kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dengan Allah. Terpisah. Dan itu berlaku sampai di mana Yesus nanti mati, sampai tabir Allah terbelah dua. Sebelum itu komunikasi manusia dengan Allah itu terbatas. Hanya imam besar yang bisa masuk kepada ruang Maha Kudus. Nah, sekarang saudara-saudara, kita semua sudah ditebus, kita sudah dijadikan menjadi imamat yang rajani, maka dengan Roh Kudus harusnya kita semakin akrab dengan Bapa di surga. Sekali lagi, dengan pertolongan Roh Kudus, semakin hari kita harus semakin akrab dengan Bapa kita yang di sorga. Semakin dekat dengan Dia, komunikasi kita terjalin dengan baik. Yang jelas dikatakan, bahkan kita nggak berdoa pun Roh Kudus berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26. Ketika ada keluhan-keluhan yang kita nggak bisa ungkapkan, yang kita sendiri juga nggak tahu, perhatikan baik-baik, karena Roh Kudus adalah penolong kita yang sejati. Roh Kudus yang berdoa. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Jadi saudara, ketika saudara sudah nggak tahu berdoa, ingat baik-baik hari ini Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Dia yang berdoa, Bapak, si Anu, ya, si Benas Tuhan, Bapak, dia punya pergumulan ini, dia nggak tahu ungkapin, saking bingungnya dia. Maka saudara, ada transformasi komunikasi yang dulu pada perjanjian lama dibatasi, maka sekarang tanpa batas. Kalau kita panggil Dia Bapa, maka kita harus selalu berkomunikasi. Saya mau tanya ini, siapa yang di sini kalau ada bapaknya diam-diaman? Cuekan. Ada yang begitu? Pasti ngobrol toh. Atau kalau tidak ketemu, telepon. Pasti toh. Kita selalu berkomunikasi. Maka mulai hari ini saudara, ini reminder saja, mengingatkan bagi kita supaya kita berubah komunikasinya dengan Tuhan. Dia kan Bapa kita. Namanya dengan Bapa kita, tidak ada format khusus kalau mau bicara. Siapa yang di sini kalau ngobrol sama bapaknya harus ada format khususnya? Tidak ada toh. Yang penting kita ngobrol dengan hormat. Artinya apa? Dengan kita memperingati hari ini dicurahkan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, kita tahu bahwa kita bisa kapan saja, di mana saja berbicara dengan Bapa kita yang di surga. Tidak ada istilah terlambat dan tidak ada istilah terlalu cepat. Tidak ada format khusus yang harus diucapkan, kalau tidak nggak sah.
Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan dua hal. Yang pertama tadi, hari pencurahan Roh Kudus mengingatkan kita, orang-orang yang percaya harus mengalami transformasi. Kita bisa melihat para murid-murid, hidup mereka mengalami transformasi yang begitu luar biasa. Dari Petrus kita bisa melihat, kita tahu dia begitu pecundang, kita tahu dia begitu mengecewakan, tapi pada akhirnya dia bangkit menjadi seorang yang begitu luar biasa. Dia menjadi seorang yang bermanfaat dalam kerajaan Allah. Dia menjadi orang yang berdiri pada saat itu, orang yang pertama berdiri pada saat itu, yang berbicara di hadapan ribuan orang. Sehingga pada saat itu ada 3.000 orang yang percaya. Kita bisa melihat perubahan yang signifikan di dalam kehidupan. Yang kedua tadi saya katakan saudara, ada transformasi komunikasi. Maka mulai hari ini saudara-saudara, mari kita membangun komunikasi kita dengan Bapa kita yang di sorga. Tidak ada format khusus, mari berkomunikasi dengan Dia kapan saja, di mana saja. Kita diberi Roh Kudus yang selalu standby menolong kita kapan saja, di mana saja, apapun pergumulan hidup kita. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana mendoakannya, Roh Kudus yang berdoa begitu. Begitu luar biasa saudara-saudara. Maka mulai hari ini saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saudara sudah mengalami jamahan Roh Kudus apa belum. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita hari ini meminta jamahan Tuhan dalam hidup kita. Meminta jamahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya mulai hari ini hidup kita berubah. Hidup kita tidak pernah sama. Mulai hari ini komunikasi kita dengan Bapa kita yang di surga tidak pernah sama lagi, berubah. Semakin hari kita semakin akrab dengan Bapa kita yang di surga. Semakin hari semakin kita giat berdoa, giat memuji Dia, giat belajar firman.